Hai semuanya, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bahasa Indonesia semakin mendunia, siap-siap menjadi bahasa rasmi PBB. So, jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Perlahan tapi pasti, Presiden Jokowi ingin wujudkan bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional pun akhirnya terwujud. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tetaplah bersatu padu membangun negara ini tanpa takut bangsa. Ini aku akan menjadi satu kesatuan dan keutuhan bangsa. Indonesia tanah air tak pusaka abadi nan jaya. Ini para bule-bule ya. Woi, Chris. Dia penerjemah bahasa Indonesia tahu. Siapa namamu? Arif. And I'm his wife, I'm Tiara. Nama saya Chris. Nama saya Chris, itu dia. Wah. Pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai talangku. Sampai menyanyi lagi dalam bahasa Indonesia tuh. His Excellency Presiden Joko Widodo. Yang Mulia Presiden Majelis Umum PBB, Yang Mulia Sekretaris Jenderal PBB, Yang Mulia para pemimpin negara-negara anggota PBB. Bahkan tahun ini genap Presiden 75 Jokowi pun menggunakan bahasa usia Indonesia PBB. juga. Kalau Tetapi berucap di gitu Indonesia, ya, di peringkat iaitu pada internasional. tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bermula dari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia yang sangat kita cintai ini diresmikan menjadi bahasa nasional, yaitu sejak 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini senada dengan bunyi ketiga isi dari Sumpah Pemuda bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan keinginan Presiden Jokowi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional nomor 1 di dunia kian hari kian banyak menarik perhatian publik. Bahkan pada forum-forum internasional, Presiden Jokowi selalu menggunakan bahasa Indonesia. Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Peringkat internasional. Bukan berarti Presiden tidak berkenan atau tidak memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Presiden Jokowi sendiri berlatar belakang seorang pengusaha mebel yang dulu juga hilir mudik ke luar negeri. Lagi pula, Presiden Jokowi seringkali saat ngobrol bersama pemimpin dunia yang lain, kita melihat Presiden Jokowi tetap enjoy dalam menggunakan bahasa Inggris. Tapi suatu hal yang sifatnya resmi, Presiden Jokowi justru selalu menggunakan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Inggris. Dan saya berharap para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika dapat membangun kerjasama yang konkret di G20 dan kerjasama dengan ASEAN. Hal ini tentu saja memiliki maksud serta tujuan. Tapi sayangnya, soal di atas dipahami sebaliknya oleh para pembenci Presiden Jokowi yang rata-rata memiliki tingkat literasi dan tingkat pemahaman yang rendah. Kerap kali mereka memandang hal ini dari sudut pandang mereka yang sempit. Mungkin akibat nuraninya sudah tertutup rasa benci. Maksud dan tujuan Presiden Jokowi sudah sangat jelas di sini, yaitu ingin memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Pasalnya, selain negara Indonesia sendiri, ada 16 negara lain di dunia yang kerap menggunakan bahasa Indonesia dalam sehari-hari.
Dan negara-negara yang kerap menggunakan bahasa Indonesia itu antara lain Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Vietnam, Thailand Jepang, Selatan. Korea Selatan, Ukraina, Hongaria, Australia, Kanada, Suriname, Hawaii, Jerman, serta Rusia. Bahkan dari 16 negara di dunia tersebut, ada beberapa negara yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu kurikulum di sekolah-sekolah atau universitas mereka, yaitu antara lain Vietnam, Jepang, Korea Selatan, Ukraina, Hongaria, di Ukraina Australia, juga. Kanada, Suriname, Hawaii, Jerman, serta Rusia. Nah, yang mengejutkan seiring perkembangan Sekolah zaman, Indonesia Moskow. dikutip dari suarapemerintah.id, bahasa Indonesia kini telah banyak dipelajari negara-negara lainnya di dunia. Dan ini, menurut saya, begitu fantastis. Di dunia ini, ada sekitar 56 negara serta 222 lembaga bahasa di dunia yang saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia, baik secara formal banyak ya. maupun non-formal. Mungkin karena inilah Ada yang formal, Presiden ada yang Jokowi informal menilai juga. potensi tersebut bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahkan bisa jadi menggeser bahasa internasional Inggris ke depannya. Seperti yang kita ketahui, di Asia sendiri, bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin yang paling banyak dipelajari oleh negara lain. Jepang, Mandarin. Bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional karena banyak negara lain yang kini semakin berminat untuk mempelajari bahasa ini. Iya, banyak Yaitu sudah selain yang bisa menjadikan mempelajari alat gitu, yang bahasa bisa digunakan Indonesia. untuk mengenalkan berbagai budaya Indonesia di kancah internasional. Tentu kita sendiri sebagai warga Indonesia harusnya bangga akan hal ini. Bahasa Indonesia semakin hari semakin mendunia. Bahasanya pun mudah dipelajari oleh negara-negara lain. Apalagi banyak masyarakat di dunia yang tertarik untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Penggunaan bahasa Indonesia oleh Presiden Jokowi di forum-forum internasional begitu sangat mengapresiasi dunia, karena hal ini menjadikan bahasa Indonesia naik kelas di kancah internasional. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang kita ketahui ya, sekarang ini perkembangan bahasa Indonesia itu cukup meluas sudah ya, cukup meluas sudah digunakan. Lepas itu banyak yang mempelajari gitu ya, bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara gitu. Kalau kita tengok tadi di videonya itu kan banyak tuh bule-bule, termasuk tadi tuh si Chris tuh pun boleh juga sikit-sikit bercakap dalam bahasa Indonesia. Jadi memang sangat berkembang gitu ya, sangat berkembang penggunaan bahasa Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi di luar. Di luar pun banyak yang mempelajari bahasa Indonesia gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.